Baik, kembali lagi bersama saya Thomas Dian. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok 4 akan menjelaskan sistem golongan darah Kell dan Keith. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Maria Hyacinta Vanessa Putri Suhadi. 2, saya sendiri Thomas Dian. 3, Nursita Andriani. 4, Rovina Pereta. 5, Eti Nurwati. 6, Anastasia Afriani Rahmawina Hussein. Yang terakhir Yolanta Wilsa Bahi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, sistem penggolongan darah Kell. Itu sistem golongan darah Kell kompleks dan mengandung banyak antigen yang sangat imunogenik yang terdiri dari antigen sebagai berikut: K, KPB, KU, K11, K12 sampai dengan K27 dan lain-lain. Namun, dua gen utama kodominan alel yang menghasilkan dua antigen penting, yaitu K resesif, K dominan dan K resesif, sebelumnya dikenal sebagai Kell dan Calon. Banyaknya antigen pada golongan darah Kell disebabkan adanya polifrase atau variasi dari gen Kell. K resesif antigen lebih umum daripada antigen K dominan pada populasi besar. Fenotip ditemukan pada 98% dari kulit hitam dan 91% dari Kaukasia. Sistem golongan darah Kell ditemukan pada tahun 1946 oleh MRS Killer, yaitu seorang pasien yang memiliki antibodi anti-Kell yang telah mengakibatkan penyakit hemolitik pada bayinya, yaitu sel darah merah anak dinyatakan mengandung antigen dominan yang terikat oleh antika dalam serum sang ibu. Sejak saat itu, total 25 antigen Kell telah ditemukan dan mereka disajikan dalam frekuensi yang berbeda dalam populasi yang berbeda. Tetapi antigen K dominan asli tetap penting dalam pengobatan transfusi dan hemolytic disease of the newborn atau HDN. Antigen Kell berasal dari lokus Kell di kromosom 7. Antigen Kell merupakan antigen sangat imunogenik atau merangsang respon imun setelah antigen ABO dan rhesus. Jenis antigen yang umum dikenal adalah K dominan dan K resesif, KPA dan KPB, JSA dan JSB. Umumnya pada suatu populasi antigen K resesif lebih banyak dibandingkan antigen K dominan. Antigen KPA dan KPB merupakan perpaduan dari dua alel kodominan pada sistem golongan darah Kell. Selanjutnya antibodi. Anti-K dominan dan anti-K resesif merupakan jenis antibodi IgG yang bereaksi optimal pada suhu 370 Celcius. Antibodi ini bermakna klinis karena dapat menyebabkan reaksi hemolitik yang cukup parah. Antigen KPA, antigen KPB, anti-JSA dan anti-JSB mempunyai angka insiden yang lebih rendah dibandingkan anti-K dominan. Anti-Kell juga dapat menyebabkan reaksi hemolitik pada bayi baru lahir. Hal ini dikarenakan adanya anti-Kell yang menyerang sel darah sang bayi yang berasal dari ibu yang mengandungnya. Selanjutnya kita ke sistem golongan darah Keith. Itu sistem antigen Keith atau sistem antigen JK adalah protein yang ditemukan dalam golongan darah Keith yang bertindak sebagai antigen, yaitu mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi antibodi dalam keadaan tertentu. Antigen JK ditemukan pada protein yang bertanggung jawab untuk transportasi urea dalam sel darah merah dan ginjal. Orang dengan dua antigen JK A misalnya dapat membentuk antibodi terhadap darah yang disumbangkan yang mengandung dua antigen JK atau B, dan dengan demikian tidak ada antigen JK atau A. Hal ini dapat menyebabkan anemia hemolitik di mana tubuh menghancurkan darah yang ditransfusikan yang menyebabkan jumlah sel darah merah menurun.
atau rendah. Selanjutnya, gen yang mengkode protein ini ditemukan pada kromosom 18. 3 alel JK adalah JKA, JKB, dan JK3. Nomor 3, pada tahun 1951, seorang pasien dengan nama MRS Kate diketahui melahirkan anak ke-6 dengan penyakit hemolitik. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Mr. Kate mempunyai antibodi yang menyerang sel darah merah sang bayi selama kehamilannya. Jenis antigen pada sel darah merah bayi tersebut diberi nama JKA, merupakan inisial nama bayi tersebut, yaitu John Kate. Semenjak itu, dua jenis antigen lainnya yaitu JKB dan JK3. Pada tahun 1959, anti-JK3 ditemukan dari seorang wanita yang mengalami ketrus setelah transfusi darah. Dan diketahui wanita tersebut juga mempunyai antibodi terhadap JKA dan JKB. Jenis antibodi tersebut diberi nama anti-JK3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan sampai jumpa.